Tahukah kamu siapakah sosok Syekh Abu Bakar bin Salim hingga bisa dikenal di seluruh dunia? Seperti apa sosok beliau? Beliau lahir di kota Tarim, Hadramaut pada 13 Jumadil Akhir 919 Hijriah atau bertepatan dengan 28 Agustus 1513 Masehi. Beliau terlahir di dunia ini tidak sendirian karena beliau juga memiliki saudara kembar yang bernama Syekh Aqil bin Salim. Qabilah Al-Attas yang kita kenal saat ini merupakan anak keturunan dari Syekh Aqil bin Salim karena sahabat Rotib Attas, yaitu Al-Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas, merupakan cucu beliau. Suatu kebiasaan di tanah Hadramaut bahwa masa kecil anak-anak di sana di bawah naungan didikan orang tuanya, dan kebiasaan itu juga berlaku di masa kecilnya Syekh Abu Bakar bin Salim. Bahkan di usia kanak-kanak beliau sudah mampu menghafal Al-Quran sepenuhnya dan memiliki semangat belajar yang luar biasa. Masya Allah, begitu mengagumkan ya, di masa kecil sudah mampu menghafal Al-Quran sepenuhnya. Tapi kebiasaan ini di zaman tersebut merupakan satu hal yang sangat biasa bagi masyarakat Hadramaut di masa itu. Lantas siapakah guru-guru Syekh Abu Bakar bin Salim hingga beliau mampu dijadikan rujukan para pencari ilmu di zamannya? Guru-guru Syekh Abu Bakar bin Salim sangatlah banyak. Di antara guru-guru Syekh Abu Bakar bin Salim adalah Al-Imam Syihabuddin Al-Akbar Ahmad bin Abdurrahman. Kepada Imam Syihabuddin Al-Akbar, Syekh Abu Bakar bin Salim mendapat sanad khirqah, dan sanad inilah yang paling banyak diriwayatkan. Dan Al-Imam Syihabuddin Al-Akbar merupakan guru mursyid dari Syekh Abu Bakar bin Salim. Tak hanya itu, beliau juga berguru kepada Syekh Ma'ruf bin Abdullah Bajamal di kota Sibang. Perjuangan untuk menimba ilmu kepada Syekh Ma'ruf Bajamal tidaklah mudah. Setiap kali Syekh Abu Bakar bin Salim izin untuk menimba ilmu kepada Syekh Ma'ruf selalu ditolak. Akan tetapi Syekh Abu Bakar bin Salim tetap berdiri menunggu di depan rumah Syekh Ma'ruf sekalipun di bawah panasnya terik matahari dan dinginnya angin malam. Kejadian ini berlangsung selama 40 hari, dan barulah Syekh Ma'ruf menerima Syekh Abu Bakar bin Salim sebagai muridnya. Ini merupakan bagian dari tarbiyah yang diberikan Syekh Ma'ruf Bajamal kepada Syekh Abu Bakar bin Salim. Lalu bagaimana kehidupan Syekh Abu Bakar bin Salim? Seperti apa sosoknya? Syekh Abu Bakar bin Salim dikenal adalah seorang yang ahli ibadah. Beliau selalu memperindah malamnya dengan munajat kepada Tuhannya. Bahkan beliau menghiasi malamnya dengan melakukan sholat sunnah dari masjid satu ke masjid lainnya. Tak hanya itu, sebelum beliau sholat di masjid yang beliau tuju, beliau selalu mengisi air di tempat wudhu dan tempat air minum jamaah di setiap masjid di sana. Dan yang lebih luar biasanya, beliau juga mengisi tempat air minum untuk hewan tunggangan di sekitar masjid di kota Tarim. Sedangkan total masjid di kota Tarim lebih dari 300 masjid. Dan ini dilakukan oleh Syekh Abu Bakar bin Salim setiap malamnya. Hingga suatu hari beliau memutuskan untuk berhijrah di kota Inat yang tak jauh dari kota Tarim guna memperluas dakwahnya. Dan di kota inilah berdatangan murid-murid yang ingin menimba ilmu melalui beliau. Lantas siapa sajakah murid-murid Syekh Abu Bakar bin Salim? Murid-murid beliau sangatlah banyak dan berasal dari berbagai wilayah di sekitar Hadramaut ataupun mancanegara. Menurut Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi, penulis Maulid Simtud Duror, di antara murid-murid Syekh Abu Bakar bin Salim ada 3 sosok yang betul-betul dipersiapkan dan dibina langsung oleh beliau. Satu di antaranya adalah Said Yusuf bin Abid Al-Hasani Al-Fasi. Said Yusuf merupakan murid Syekh Abu Bakar bin Salim yang datang dari kota Fez di Maroko. Bahkan Syekh Abu Bakar bin Salim wafat di pangkuan Said Yusuf bin Abid Al-Hasani. Saksikan live rangkaian haul Syekh Abu Bakar bin Salim ke-453 pada tanggal 19 dan 20 Agustus 2023 bersama guru mulia Sayyidil Habib Umar bin Hafiz hanya di Nabawi TV. Masih ada yang ingin kamu ketahui? Komen di bawah, dan jika merasa video ini bermanfaat, yuk di-share videonya.